Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu as-sayyid al-habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syabubakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab. Hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan masih membahas tentang adab ketika bermimpi bagus. Kalau kita mimpi bagus, apa adabnya? Nah, kemarin kita sebutkan, kita belajar bahwa kalau kita mimpi bagus maka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, membaca doa sekurang-kurangnya alhamdulillah. Nah, kalau mimpi bagus. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah. Adabnya lagi setelah mimpi bagus, tidak menceritakan mimpi yang baik tadi kecuali kepada orang yang dia cintai, kepada orang yang dicintainya. Artinya orang yang orang ini tidak ada iri dengan dia. Yang orang yang dia akan ceritakan ini diperkirakan adalah orang yang baik, yang cinta kepada dia. Artinya tidak ada rasa dengki sama dia. Dan juga orangnya amanah. Kalau kita mau cerita ini, yang kita ceritakan kepada orang itu orangnya kira-kira amanah apa enggak, orangnya baik apa enggak dengan kita. Kalau orangnya itu ada iri dengan kita ceritakan yang baik tadi dengan dia, ini nanti kalau dia paham dengan mimpi itu, dia akan membuat sesuatu yang tidak baik kepada kita karena iri dengki tadi. Nah, jadi kalau kita mau cerita mimpi, cerita baik, kita ceritakan kepada guru kita atau kepada siapa? Kepada orang tua kita yang kira-kira orang-orang itu baik dengan kita, mencintai kita, sayang dengan kita. Jangan bercerita kepada orang yang tidak baik, apalagi orang yang iri dengan kita. Tadi malam aku mimpi pergi ke Mekah. Langsung yang iri nih, mimpi seperti itu lagi. Nah, dia iri seperti itu, akan timbul tambah iri dengki lagi. Nah, jadi hati-hati ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'yal hasanatu minallah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu." Bermula mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Kalau dari seorang nabi itu namanya wahyu. Kalau dia mimpi itu dialami oleh seorang kekasih Allah, maka dia itu disebut namanya ilham atau bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira. Seperti yang Abuya ceritakan pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau orang bermimpi itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ada mimpi dari Allah, itu mimpi baik. Mimpi yang baik baik. Yang kedua ada mimpi dari syaitan, mimpi yang serem-serem, mimpi yang jelek-jelek, itu syaitan yang bermain di dalam alam mimpi kita, alam tidur kita. Yang ketiga tidurnya mimpinya mimpi apa? Adghathu ahlam. Jar orang kita kembang tidur. Apa tandanya mimpi kembang tidur itu? Lupa. Kata para ahli, kita bangun dari tidur enggak sampai 5 menit sudah lupa kita mimpinya mimpi apa. Jadi malam tidur mimpi apa? Mimpi apa Raihan? Mimpi enggak tadi malam? Mimpi sebenarnya, cuman lupa ketika bangun. Mimpi apa tadi ya? Itu namanya adghathu ahlam, kembang
Kembang tidur. Tandanya gampang sekali. Tapi kalau kita ingat pasal tadi malam mimpi, ingat paginya. Sampai sekarang ingat. Berapa hari ingat. Nah itu ada dua. Ada dari Allah. Kalau baik dari Allah, yang buruk bisa dari syaitan. Paham kira-kira? Nah apabila kata Nabi salah satu di antara kalian bermimpi yang baik tadi, apa yang kalian sukai, maka kata Nabi jangan kalian ceritakan mimpi itu kepada seseorang pun kecuali orang yang dicintainya. Artinya kalau kita ingin cerita, kita lihat dulu orang ini. Orang ini suka dengan kita. Kalau dia suka dengan kita, kita cerita. Atau kita suka dengan orang ini orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya baik dengan kita, baru kita cerita. Kalau kita melihat orang ini jahat sama kita, iri dengki dengan kita, jangan cerita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Allah Yakub. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan perkataan Nabi Yakub kepada putranya dalam surah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf, kemarin yang bercerita, ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat berapa? Melihat melihat matahari dan bulan dan 11 bintang. Semuanya sujud kepada Nabi Adam. Ya bunayya, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini Abuya kasih tahu amalan ini. Kalau mahabbah umum, tahu mahabbah umum? Tahu mahabbah enggak artinya? Arti mahabbah itu membuat orang suka dengan kita. Amalannya adalah bangun tidur sebelum cuci muka apa semuanya, cuci tangan dulu, lalu ambil air. Faiz, mana duit? Duit. Nih. Cuci tangan dulu bangun tidur. Duit. Ambil air di duit. Supaya kamu terlihat manis di mata siapapun. Ambil air sini. Wa id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tiupkan air tadi. Sebagian guru meniupnya pakai hidung. Kenapa? Karena hidung nggak pernah berbohong. Kalau mulut suka nggak berbohong. Apalagi kamu sakit, padahal nggak sakit, pura-pura sakit. Lemas, padahal nggak lemas. Berbohong, ini mulut berbohong. Tapi kalau hidung bisa nggak berbohong? Karena hidung nggak bisa bicara, jadi nggak bohong dia. Wa id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Baru cuci muka Gus, gini Gus. Pokoknya kalau orang yang melihat Agus itu terpesona. Cuman ini namanya mahabbah umum, artinya membuat orang itu semuanya melihat kita itu apa namanya? Apa istilah orang interboiti apa namanya? Interboiti, inner. Jadi kecantikan itu bersumber dari dalam. Orangnya boleh saja hitam, orangnya boleh saja hirang, orangnya boleh saja melotong, tapi bercahaya. Kalau dilihat enak begitu. Ada juga orang ganteng, ada juga orang cantik, tapi dilihat dia enak. Kenapa? Karena aura negatif yang timbul dari dalam dirinya. Paham kira-kira? Seperti itu. Ketika Nabi Yusuf tadi bercerita kepada abahnya tentang mimpi yang dia lihat, satu matahari, satu bintang, satu bulan dan 11 bintang. Apa nasihat bapaknya kepada anaknya? Nasihat Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf apa nasihatnya? Disebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 5, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata bapaknya Nabi Yakub kepada anaknya Nabi Yusuf, wahai anakku Yusuf, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu
kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Karena jika kamu menceritakannya, maka mereka akan membinasakanmu. Kenapa Nabi Yakub melarang? Karena Nabi Yakub tahu bahwa saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini iri dengan Nabi Yusuf, maka Nabi Yakub melarang. Nah, oleh karena itu juga tadi Nabi mengatakan, kalau kita mimpi yang baik, jangan bercerita yang baik tadi, mimpi yang baik kepada orang lain, kecuali orang itu kita cintai. Kita cinta dengan orang itu, kita cerita. Atau orang itu cinta dengan kita ceritakan. Tapi kalau orang itu kita ada gelagatnya orang jahat nih, iri dengki dengan kita, oh jangan coba-coba cerita. Fayakidu laka kaida, maka akan membinasakan mereka atau menipu mereka, akan membuat gaduh, membuat kacau dia. Tambah iri nanti dengan mimpi. Kemudian yang keempat, setelah bermimpi yang baik tadi, maka disundahkan untuk bersemangat dalam melakukan ketaatan dan mesti harus bertambah. Jadi tadi malam mimpi Nabi, setelah mimpi Nabi berarti bisyarah ini, Nabi senang dengan kita. Apa kita melempem? Oh jangan, tambah semangat baca sholawatnya, tambah semangat untuk sholat sunnahnya, tambah semangat akhlaknya, tambah semangat berbuat baik dalam ucapannya bagus, tingkah lakunya bagus. Nah itu yang disebut namanya bukti dari syukur tadi, bukti dari syukur mimpi baik tadi. Ada orang mimpi dapat ikan, mancing dapat ikan besar, ikan mas lagi, ditafsirkan orang, oh berarti kamu dapat rezeki menompok. Semangat dia kerja, semangat. Kenapa? Tersugesti dengan mimpi tadi itu. Ada orang yang menafsirkan katanya dapat rezeki menompok nanti. Semangat dia. Fahim toh? Kemudian yang kelima, tidak berbangga diri atas mimpi yang telah dilihatnya. Kalau mimpi baik jangan sombong. Oh, tadi malam aku nih tadi malam. Oh, mimpi ini, mimpi itu. Oh, hebat gak aku? Kalau dia berbangga dengan mimpi tadi nggak boleh. Aku tadi malam mimpi ketemu dengan wali ini, wali itu. Jangan berbangga. Boleh kita cerita tadi sama apa ya? Sama orang yang baik. Tapi kalau cerita sama orang yang tidak baik, hati-hati. Nanti dijelek-jelekannya kita. Nah, jadi mimpi yang baik itu bagus. Tapi jangan cerita ke sebarang orang. Sayyidina Anas bin Malik berkata dalam syarah Zarqani ya, syarah Zarqani di dalam kitab Muwatta. Ar-ru'ya tasurru wa la taghur. Yang artinya kamu boleh berbahagia dengan datangnya mimpi baik tadi, tapi janganlah berbangga diri, janganlah tagur, tertipu dengan mimpi tadi. Kalau mimpi baik, alhamdulillah, tapi jangan berbangga. Oh aku tadi malam dapat ikan, aku nggak mau kerja, santai-santai saja, nanti dapat rezeki. Jangan juga. Nah, jangan sampai tertipu dengan itu. Jangan terlena. Jangan berbangga dengan mimpi yang baik tadi. Artinya bersyukur saja, tapi jangan sombong. Kemudian yang keenam, ini penting nih. Ini yang suka bikin diari. Buku diari. Buku diari. Yang keenam, menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebagian salafun saleh, yaitu dengan tujuan agar anak keturunannya dapat melihat, dapat lebih mengenalnya dan mengikuti jejaknya dari amal kebaikan yang telah dilakukannya, bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Jadi kalau kita ada mimpi baik nih, aku tadi malam jam sekian, tanggal sekian, malam sekian bermimpi yang baik, mimpinya sebagai berikut. Kita ceritakan dalam buku diari kita kalau kita punya catatan seperti itu. Untuk apa? Satu, kenang-kenangan. Kalau kita meninggal dunia, itu nanti akan menjadi kenangan kita buat ahli waris kita.
Yang kedua, untuk memperkuat ingatan kita. Yang ketiga apa? Supaya kalau dibaca sama ahli waris kita itu bisa mengikuti jejak kita yang bermimpi baik tadi. Karena itu bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketujuh, sunnahnya lagi. Jika terdapat seseorang yang telah mengabarkan mimpinya kepadamu, maka ucapkanlah kepadanya, khairan ra'aita wa khairan yakun, khairan talaqqahu wa syarran tawaqqahu, wa khairan lana wa syarran ala a'daina, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada orang bermimpi baik lalu dia ceritakan kepada kita, kita baca ini. Karena bisa saja umpama seseorang bermimpi, aku tadi malam mimpi kamu loh. Aku ngelihat kamu itu jalan-jalan di Ka'bah, tawaf di Ka'bah. Padahal kita nggak mimpi. Orang yang mimpi ngelihat kita jalan di Ka'bah, muterin Ka'bah nih, lagi tawaf. Dia ceritakan mimpinya kepada kita. Ya. Maka kita ucapkan khairan ra'aita, semoga kebaikan apa yang kau lihat, wa khairan yakun, dan semoga kebaikan itu akan terjadi, khairan talaqqahu, kebaikan yang engkau akan menemuinya, wa syarran tawaqqahu, dan mudah-mudahan kejahatan akan lenyap. Kalau ada yang jelek-jelek dari mimpi tadi semoga akan sirna. Wa khairan lana wa syarran ala a'daina, mudah-mudahan kebaikan untuk kita tapi kejahatan yang untuk musuh-musuh kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina atau Ibnu Sunni. Ada bacanya Ibnu Sina, bacanya juga Ibnu Sunni, sama aja. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita bersabda, qala liman qala lahu ra'aitu ru'ya. Qala khairan ra'aita wa khairan yakun, wa fi riwayatin khairan talaqqahu wa syarran tawaqqahu, khairan lana wa syarran ala a'daina, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang doa yang kita sebutkan tadi yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi apa? Nabi berkata kepada seseorang yang mengatakan kepada beliau bahwa dirinya telah bermimpi baik. Ya, jadi ada orang datang kepada Nabi, kata dia, ya Rasulullah, aku tadi malam mimpi baik, ketemu engkau. Ya, orang ini cerita, ya Rasulullah, aku tadi malam mimpi baik, bertemu dengan engkau. Jadi orang ini ngelihat Nabi dalam mimpinya. Dia ceritakan mimpi itu kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, semoga kebaikan untukmu, semoga kebaikan apa yang kau lihat, dan kebaikan itu akan terjadi kepadamu. Dalam riwayat khairan talaqqahu, semoga kebaikan yang kau lihat dalam mimpimu itu engkau akan menemuinya. Dan mudah-mudahan kejahatan yang ada dalam mimpi itu segera sirna, tidak terjadi. Dan mudah-mudahan sesuatu yang jelek itu tertimpa kepada orang-orang yang membenci kita. Tapi kebaikan untuk kita, tapi yang jahat untuk musuh kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Di dalam hadis Az-Zubaydi dari Az-Zuri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menapakkan telapak kakinya dengan seluruh telapak kaki beliau. Maksudnya telapak beliau tidak memiliki lengkungan. Nah, ini yang kemarin Abu ya ceritakan, ini Abu Hurairah ya. Nih Nabi tidak punya lengkungan kaki ini. Nah, nih, tidak ada ininya. Makanya waktu Abu ya ke Turki, ngelihat telapak kaki Nabi itu, melihat telapak kaki Nabi yang asli, bekasnya. Telapak kaki Nabi itu, bekasnya itu tidak ada lengkungan di sini. Jadi kata ulama, bentuknya itu kayak telapak kaki anak bayi. Lihat kaki anak bayi itu.
Ada nggak bolongannya? Nggak ada kan ya? Ya lurus. Sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan tentang hal ini akan disampaikan nanti. Ya, nanti akan disebutkan lebih jelas tentang telapak kaki Nabi. Yazid bin Harun berkata, Abdullah bin Yazid bin Miqsam menceritakan kepadaku, dia berkata, bibiku yaitu Sarah binti Miqsam menceritakan kepadaku dari Maimunah binti Kardam, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa ala naqatin wa ana ma'a abi wa biyadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam durratun kaduratil kitab fadana minhu abi fa akhadha biqadamihi fa aqarra lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fama nasitu tula isbaghi qadamihi as-sababah ala sairi asabi'ihi. Kata Maimunah binti Kardum, aku melihat Rasulullah SAW di Mekah. Saat itu beliau berada di atas onta beliau. Onta Nabi itu, Abu ya lupa siapa namanya. Ada namanya onta Nabi itu. Jadi Nabi itu punya binatang, tapi binatang itu dikasih nama. Ini menunjukkan apa ya? Nabi itu sayang dengan binatang tadi, lalu diberi nama. Kalau kucing kan apa namanya? Moza tuh. Itu nama kucing Nabi. Onta Nabi ada namanya. Bahkan pedang Nabi itu pun ada. Abu yang ngelihat pedang-pedang Nabi yang di mana di Kutur gitu. Semua pedang Nabi itu ada namanya. Nah, cuman yang terkenal adalah pedang Nabi yang diberikan kepada Sayyidina Ali, siapa namanya? Dzulfikar, itulah namaku. Nah, itu film Roma Irama zaman dulu. Gurunya memberikan nama Roma Irama ketika menyamar dengan nama Dzulfikar. Ya, ada filmnya Dzulfikar. Itu pedang dari Rasulullah untuk Sayyidina Ali. Dikasih nama namanya Dzulfikar. Jadi boleh ya kita kasih nama barang kita itu dengan nama yang kita sukai. Kita punya kucing, binatang yang kita pelihara, kita kasih nama, boleh. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita menghargai dengan binatang tersebut, dengan benda tersebut. Dan biasa kalau kita kasih nama, kita akan jaga benda atau binatang tadi. Abu ya lupa siapa nama ontanya Nabi ini. Onta Nabi ini juga yang yang nanti datang ke Madinah. Lalu para sahabat berebut untuk meminta Nabi tinggal di rumah mereka. Lalu Nabi berkata, sudah biar saja ontaku yang memilih di mana dia berjalan. Maka onta Nabi kita Muhammad SAW berjalan sampai akhirnya onta itu duduk di depan rumahnya. Rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari itu kuburnya di Turki. Nah, itu masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika beliau sampai di Turki, kata beliau berpesan, aku kalau meninggal kuburkan di samping benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel. Kenapa? Karena aku ingin mendengar langkah deruk kaki-kaki para tentara dan juga langkah derupnya kaki kuda untuk membuka benteng Konstantinopel itu. Nah, sampai akhirnya beliau meninggal kurang lebih 8 abad setelah itu baru 8 abad ya. Ya, kurang lebih 8 abad lebih baru dibuka benteng Konstantinopel dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Mehmet. Kalau di sana bilang Mehmet, ya, namanya Muhammad. Nah, itu. Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Fatimah, kata Maimunah binti Kardum, aku melihat Nabi Muhammad SAW berada di atas onta beliau waktu di Mekah nih, sedangkan aku bersama ayahku. Di tangan Rasulullah SAW ada sebuah cambuk kecil. Ada cambuk kecil seperti cambuk yang digunakan orang untuk mengajar anak-anak. Ya, semacam rotan gitu.
Ya, semacam rotan. Ini untuk ngajar anak-anak, karena kan guru zaman dulu tuh pakai rotan. Nah, kalau salah tak, murid gini diam sudah. Nggak berani ngadu sama orang tua. Kalau ngadu sama orang tuanya, mama, papa, aku tadi dipukul sama guru. Apa bapaknya bilang? Kamu juga yang salah. Pulang cerita malah ditambahin sama bapaknya dipukul. Tak, kamu juga yang makan. Kalau sekarang cengeng, apa aku dipukul, bapaknya datang bawa parang. Ya, itu akhirnya anaknya apa? Kacau semuanya. Anak zaman dulu begitu tuh, nggak berani ngadu, pulang nggak berani ngadu. Abuya kalau belajar ngaji dijewer sama guru, di nih cubit, nggak berani pulang ngadu, diam. Nah itu. Kenapa? Kalau ngadu nanti tambah dimarahin. Nah, kamu juga yang salah. Mau belajar jangan main-main. Nah, zaman dulu anak-anak tuh mainannya kuat-kuat. Zaman sekarang anak sekarang apa? Main TikTok, lembek semuanya. Nah, enggak kuat. Jadi Maimunah binti Kardum melihat Nabi berada di atas onta beliau, dan di tangan beliau itu ada semacam cambuk kecil seperti cambuk yang digunakan oleh orang yang mengajar anak-anak, ya semacam rotan kecil gitu. Ayahku mendekati beliau dan memegang telapak kaki beliau. Jadi ayahnya siapa? Maimunah, siapa namanya? Kardum, bukan Kardun ya. Kardum mendatangi Nabi kita, Kardam ya, bukan Kardum. Kardam, Maimunah binti Kardam mendatangi Nabi di ontanya tadi, sambil Kardam ini bapaknya Maimunah memegang kakinya Nabi. Megang kakinya Nabi. Nah, jadi kalau kita ketemu orang alim, wali min auliya Allah, boleh kita pegang kakinya. Atau kita pulang ketemu mama kita, cium tangan mama kita, cium kaki mama kita. Ya. Dulu Abu yang masih kecil tuh belajar al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki. Abu yang masih kecil, masih polos, datang ke rumah liatin kaki mama. Mak, katanya surga di sini, Maya. Surga di sini. Mama tuh ketawa aja, mamanya Abu ya. Ya. Ada punya orang tua, mama cium kakinya. Nabi punya telapak kaki dipegang oleh Kardam, Maimunah binti Kardam tadi, bapaknya Maimunah. Kardam memegang telapak kaki Nabi, dan Rasulullah SAW membiarkannya. Artinya Nabi, ya sudah kalau dipegang biarkan saja. Bersih kaki Nabi, kada bekunat. Ya, kada bekunat, kada pecah-pecah, bersih kakinya Nabi. Maimunah binti Kardam berkata, aku tidak lupa panjangnya jari kaki beliau yang telunjuk di atas semua jari-jari beliau. Ini telunjuk ini. Nah, nih. Nah, yang ini, nih, lihat gak? Telunjuk yang dekat jempol kaki Nabi itu lebih panjang daripada semua jari-jari yang lain. Nah, ini hampir rata-rata kita semuanya punya telunjuk ini, telunjuk jari kaki itu lebih panjang daripada yang lain. Insya Allah tuh kalau begitu menunjukkan tuh orang baik. Tapi kalau telunjuknya tuh lebih pendek daripada yang lain, nah itu kacau tuh. Nah, itu ada ilmu apa namanya? Ilmu psikologi, melihat kondisi tubuh orang tuh begitu. Mata orang begini apa sifatnya? Bibir orang seperti ini apa sifatnya? Pipi orang seperti ini apa sifatnya? Tahu ada itu, ilmunya ada. Jari orang ada. Itu santri putri yang punya jarinya bolong-bolong sini. Pemboros itu. Dikasih berapapun habis. Nanti suaminya nanti ngasih duit 10 juta habis dalam sehari. Bolong-bolong. Pemborosan itu. Tak ada ilmu seperti itu. La ilaha illallah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Yazid bin Harun dengan redaksi yang panjang. Sementara Abu Daud meriwayatkannya dari Yazid bin Harun dengan sebagian redaksinya saja. Juga diriwayatkan dari Ahmad bin Saleh, dari Abdul Razak, dari Ibnu Juraij, dari Ibrahim bin Maisarah, dari bibinya, dari Maimunah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari jalur riwayat lain dari Maimunah binti Kardam. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Baihaqi berkata, Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Bishran mengabarkan kepada kami, Ismail bin Muhammad As-Safar, Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Salamah bin Hafaz As-Sa'di menceritakan kepada kami, Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, Israel menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, asba'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khinsarun min rijlihi mutadhahirah. Nah, Jabir bin Samurah ini yang banyak meriwayatkan badan Nabi. Karena waktu itu Jabir bin Samurah masih kecil. Jadi namanya anak kecil itu, jadi saya ngelihat begitu badannya Nabi, tidak ada rasa takut. Makanya kata ulama yang meriwayatkan hadis tentang fisik Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang waktu itu masih kecil. Kenapa? Karena kalau anak kecil itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa segan. Kalau yang besar kan malu menghadapi Nabi, takut. Tapi kalau anak kecil itu. Nah, Jabir bin Samurah ini masih kecil. Nah, setelah itu beliau melihatkan hadis, Nabi itu aku masih kecil melihatnya begini bentuknya, begitu, begini. Nah, sama juga ini. Jabir bin Samurah mengatakan bahwa jari manis kaki Rasulullah lebih menonjol daripada yang lain. Nah, ini riwayat yang ini ya. Nah, tapi kalau diriwayatnya dari Maimunah bin Kardam adalah telunjuk. Tapi kalau riwayatnya Jabir bin Samurah adalah jari manis kaki, telapak kaki Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti sambung tentang bentuk postur Nabi. Bagaimana bentuk badannya Nabi, dan wangi, aromanya sangatlah harum sekali. Harum sekali. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.